Halo teman-teman, kita sambung ke tipe aset tidak berwujud selanjutnya ya. Yuk disimak. Baik, yang selanjutnya ada Customer Relate Intangible Assets. Jadi, Customer Relate Intangible Assets ini merupakan suatu aset tidak berwujud yang berkaitan dengan pelanggan. Nah, contohnya apa saja? Contohnya misal nih ada daftar list pelanggan, terus pesanan atau produksi backlog, baik berkaitan dengan pelanggan kontraktual maupun non-kontraktual. Pelanggan kontraktual di sini berarti itu pelanggan yang terikat kontrak ataupun janji dengan perusahaan kita. Dan juga pelanggan non kontraktual itu berarti pelanggan yang lepas atau tidak terikat dengan kontrak atau perjanjian. Nah, untuk customer relate intangible asset sendiri itu harga perolehannya dikapitalisasi pada biaya perolehannya. Nah, kemudian itu disusutkan selama masa estimasi manfaat yang dihasilkan. Jadi, untuk customer relate intangible assets itu harga perolehannya dikapitalisasi, kemudian juga ada amortisasi untuk setiap sesuai dengan masa estimasi manfaatnya. Di sini ada satu soal, asumsikan bahwa Green Market itu memperoleh daftar pelanggan dari koran atau surat kabar itu seharga 6 juta euro pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, data yang tercantum di koran tersebut itu isinya nama, detail kontak, riwayat pesanan, dan juga informasi demografis terkait pelanggan. Nah, Green Market sendiri itu mengharapkan keuntungan dari informasi yang diperoleh tersebut itu secara merata selama jangka waktu atau selama periode 3 tahun. Nah, dalam contoh kasus ini itu berarti kan daftar pelanggan itu merupakan suatu aset tidak berwujud yang mempunyai umurnya terbatas selama 3 tahun dan harus diamortisasi oleh Green Market dengan metode garis lurus. Oke, jadi yang pertama Green Market itu harus mencatat pembelian customer list pada bulan Januari. Jadi jurnalnya langsung aja di debit ada customer list pada cash di sisi kredit sebesar 6 juta euro. Nah, yang selanjutnya pada akhir tahun itu kita harus mencatat amortisasinya, beban amortisasinya. Nah, karena ini tadi belinya di awal tahun jadi enak ya, periode 1 tahunnya utuh, tinggal bagi aja 6 juta kita bagi untuk 3 tahun. Berarti per tahunnya itu diamortisasi sebesar 2 juta. Jurnalnya langsung aja amortization expense pada customer list sebesar 2 juta. Aset tetap tidak berwujud selanjutnya adalah terkait dengan artistik, di mana melibatkan hak kepemilikan atas suatu karya. Contohnya karya sastra, karya musik, gambar, foto, materi video ataupun audio visual. Nah, salah satu bentuk intangible asset terkait dengan artistik ini adalah hak cipta. Nah, definisi dari hak cipta ini apa sih? Hak cipta adalah hak yang diberikan pemerintah kepada para pencipta seperti penulis, pelukis, musisi, pematung, dan seniman lainnya atas suatu karya yang telah atas suatu karya yang telah diciptakan untuk melindungi hak kepemilikannya. Nah, hak cipta ini diberikan seumur hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun. Nah, kemudian hak cipta ini memberikan pencipta hak eksklusif untuk memperbanyak dan menjual karya seninya ataupun terbitannya. Nah, hal yang perlu diketahui bahwa hak cipta ini juga tidak terbarukan. Aset tidak berwujud selanjutnya ini terkait dengan kontrak yang mewakili nilai hak dari timbulnya pengaturan kontrak. Nah, contohnya apa sih teman-teman? Contohnya adalah franchise ataupun waralaba. Kemudian ada perjanjian lisensi, kemudian izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih definisi dari franchise ataupun waralaba? Nah, waralaba atau franchise ini memiliki pengertian sebagai pengaturan kontrak di mana pemilik waralaba atau biasa disebut franchiser memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk ataupun layanan tertentu, baik itu merek dagang, nama dagang, ataupun fungsi tertentu. Nah, biasanya franchise ini dalam suatu ditentukan dalam suatu daerah tertentu. Jadi itu
definisi dari waralaba atau franchise. Dalam franchise ini akan ada dua pihak, yaitu franchiser dan franchise. Dimana franchiser tadi itu pemilik waralabanya. Kemudian kalau franchise adalah penerima hak dari franchiser atas atas merek ataupun produk ataupun daerah yang telah diberikan pada diberikan oleh sang franchiser atau pemilik waralaba. Jenis aset tidak berwujud selanjutnya ada teknologi intangible asset. Nah, dalam hal ini berhubungan dengan inovasi ataupun teknologi sesuai dengan namanya. Contoh ini ada hak paten, kemudian ada rahasia dagang yang diberikan oleh pemerintah. Nah, hak paten itu sendiri memiliki definisi sebagai hak yang diberikan secara eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau memproses dalam jangka waktu 20 tahun tanpa gangguan ataupun pelanggaran dari orang lain. Nah, dalam hal ini hak paten itu memiliki sedikit perbedaan dan kesamaan terhadap hak cipta atau copyright. Perbedaannya kalau di hak paten ini di bidang teknologi, sedangkan kalau hak cipta ini non teknologi seperti video, karya tulis ataupun lain-lainnya. Nah, kesamaannya hak cipta dan hak paten ini sama-sama melindungi hak kepemilikan atas suatu karyanya. Nah, jadi untuk mengingat dan memahami dari kedua tersebut, bedanya ada di bidang dari suatu karya atau ciptaannya. Selanjutnya, ini terdapat ilustrasi. Assumes that Harcourt Company incurs 180,000 in legal costs on January 1, 2019. To successfully define a patent. Jadi di sini Harcourt Company itu mengeluarkan uang $180,000 dalam biayanya itu legal secara hukum. Dia itu mengeluarkan uang tersebut untuk mempertahankan hak patennya nih. Nah, diketahui the patent's useful life years is 10 years, amortized on a straight line basis. Jadi di sini patennya itu mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Nah, untuk menjurnal tersebut, untuk menjurnal pendapatan patennya atau kita mendapatkan paten, yaitu paten didebet karena kan aset pada kas, karena kita mengeluarkan kasnya, incurresnya. Lalu untuk menjurnal bebannya ini sama seperti penyusutan lain-lainnya, cuman di sini yang membedakan adalah akumulasinya itu langsung mengurangi patennya. Jadi tidak ada akun akumulasi, tapi langsung mengurangi aset tidak berwujud kita. Jadi ada beban amortisasi paten pada paten 18.000. Dari mana 18.000? Dari 180.000 dibagi dengan umur ekonomisnya. Ini adalah goodwill. Apa sih goodwill itu? Goodwill itu untuk istilah nama baik ya, di istilah akuntansi itu. Jadi goodwill ini itu diukur sebagai kelebihan dari total bersih aset kita. Nah, total bersih aset kita itu apa sih? Yaitu dari aset dikurangi dengan hutang kita. Nah, kalau begitu berarti kan dia nanti ketemunya modal, gitu kan? Contohnya nih, kita kan punya aset ya kan, 100 juta. Nah, hutang kita itu 20 juta. Maka di sini dapat dipastikan modal kita itu 80 juta. Loh, dari mana sih modalnya 80 juta? Kembali lagi kita ke persamaan dasar akuntansi. Aset itu sama dengan hutang plus modal. Nah, ketika kita mau menjual perusahaan, itu nanti seharusnya itu dijual seharga nilai bersih aset kita, yaitu nilai modal 80 juta. Nah, tapinya nih ketika kita menjual perusahaan, kita itu malah dapat lebihan, nggak senilai modalnya. Kita berhasil menjualnya 90 juta. Nah, 10 juta kelebihan itu tadi disebut dengan goodwill nih. Nah, selanjutnya bagaimana sih untuk mencatat goodwill itu? Jadi ketika kita itu membeli goodwill dalam artian gini ya, goodwill itu terjadi atau dicatat hanya ketika perusahaan itu sudah terjual. Jadi kita tahu goodwill itu nanti tidak ketika kita menjalankan perusahaan, tapi kita tahu kita dapat goodwill itu ketika perusahaan kita sudah terjual. Nah, untuk merekod goodwill ini, perusahaan itu harus membandingkan dulu nih nilai wajar dari nilai bersih aset tak berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat teridentifikasi dengan harga belinya. Lalu yang kedua itu ada
internally created goodwill, yaitu kita itu menciptakan goodwill secara internalnya. Jadi goodwill itu digeneratednya atau dibuatnya secara internal itu tidak boleh dikapitalisasikan ke dalam akun gitu. Jadi itu harus disendirikan. Nah, mungkin itu tadi adalah pembahasan dari kita mengenai tentang intangible assets nih. Nah, untuk teman-teman, mohon maaf, saya mewakili dari teman-teman ASG lainnya. Minta maaf kalau penjelasan kita kurang jelas. Dan kalau misalnya ada ketidakjelasan, nanti kita tunggu nih di diskusi meet-nya, oke? Terima kasih.